Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten terakhir karena udah pagi. Tadi gue ngelanjutin juga, cuman mumpung gue masih inget, ya kan. Jadi ini lanjut yang kemarin soal bagaimana orang kaya konglomerat gitu bisa memaksimalkan apa yang dia punya atau bagaimana cara mengurangi gaji karyawan secara legal tanpa merasa bersalah, tanpa merasa salah melalui aturan. Salah satunya adalah kemarin udah gue jelasin bahwa Khairul Tanjung punya yang namanya Bank Mega. Astra juga punya. Dulu namanya Permata. Sekarang Permata, kalau gue nggak salah udah dibeli sama Citibank belum lama ini. Oke. Terus Sinarmas juga punya namanya Bank Sinarmas. Mayora juga punya namanya Bank Mayora. Jadi apa logikanya? Logikanya begini. Ya, eh, satu lagi Bank Mayora lah ya. Jadi eh, bank ini dipakai untuk ngumpulin dana dari pihak ketiga, lalu disalurkan. Kalau Bank Mega kan kemarin punya punya Hairul Tanjung, disalurkan ke unit-unit usahanya. Nah, apa hubungannya dengan gaji karyawan dia memotong secara tidak langsung tanpa ada rasa bersalah dan tidak salah secara aturan? Logikanya gini, misalnya kita sebutlah ya Sinarmas gitu ya, atau Astra lah, Astra. Logika sederhananya gini, misalnya ini grup Astra mempekerjakan lebih dari 218.000 misalnya ya di 212 anak perusahaan. Misalnya kita gampangnya aja 200.000 atau gampang lagi 100.000 lah kita sebut. Nah, gua nggak bahas gaji di atas level operator atau entry level lah. Entry level itu orang baru masuk. Misalnya gaji operator aja atau gaji paling rendah lah di situ. Misalnya UMR kan. Kalau udah Astra atau perusahaan Jepang atau perusahaan Amerika, Eropa gitu pasti standarnya yang bagus. Dia pasti ngikut sama regulasi. Beda sama perusahaan-perusahaan lain yang gue nggak mau sebut nama perusahaannya, gue juga nggak mau sebut dari mana. Intinya kalau kalau perusahaan Jepang, perusahaan Astra dan perusahaan Amerika biasanya lebih tinggi lah dari UMR. Kita bicara UMR aja, misalnya 4 juta, ya kan? Karyawannya 100.000 aja. Eh, 100.000 biar gampang, 4 juta kali 100.000 ada berapa? Berarti ada 400 miliar. Setiap bulan mereka harus bayar gaji 400 miliar. Nah pertanyaannya, waktu lu yang gajian, ya 4 juta ini apakah semuanya lu tarik? Kan nggak mungkin. Lu mau simpen di bawah bantal, apalagi zaman sekarang. Hampir nggak mungkin. Artinya apa? Duit itu akan mengendap di dalam saldo tabungan. Apalagi orang yang hobinya menabung. Ini lepas mereka tahu reksadana, mereka tahu obligasi, mereka tahu cara investasi lah. Anggap aja lo orang pertama baru datang ke sini baru kerja ya duit lu itu duit lu modal lu itu lu pakai buat bayar kontrakan, buat hidup dan lain sebagainya. Tapi apakah semuanya langsung habis? Kan enggak. Kalau lu pakai apalagi lu hidup lu lahirnya udah di sini gitu atau orang tua lu udah migrasi ke sini dan lu besar di sini gitu kan. Otomatis biaya hidup lu lebih kecil. Lu tinggal masih sama orang tua misalnya kan. Lu nggak bayar kontrakan. Paling modal lu cuma beli bensin setiap hari. Artinya 4 juta itu mungkin masih sisa paling banyak 3 juta lah sebulan. Lu beli bensin setiap hari misalnya 10.000 karena jaraknya jauh. Itu aja baru 300.000. Taruhlah semua buat makan, buat jajan lu masih 3 juta. Atau dibalik, pengeluaran lu habis 3 juta, sisanya sejuta. Sejuta dari 100.000 karyawan, berarti masih ada 100 miliar. Nah pertanyaannya, ya kan? Sebagian karyawan ini mungkin, ya kan, yang dari daerah datang ke Jakarta, wah nggak punya motor nih, belilah motor. Belinya kemana? Beli punya Astra juga. Kreditnya kemana? Ke banknya Bank Astra juga. Dulu Permata, sekarang Permata tuh kalau gua nggak salah sebagian besar sahamnya udah dibeli sama Citibank. Sama sih Narmas juga gitu. Nah, gua ngasih contohnya Astra. Artinya apa? Dari duit yang gaji yang sisa itu yang nggak kepake, dipinjemilah ke salah satu orang yang mau kredit motor. Dikasih bunganya misalnya 24%. Ini kalau perusahaannya tidak punya kebijakan ya. Biasanya kalau ada koperasi ada kebijakan. Misalnya karyawan sendiri bunganya cuma 6%. Tapi intinya kan duitnya duit lu dan kawan-kawan dikumpulin jadi satu, dijadiin bank, dipinjemin ke lu juga.
pakai duit yang dikumpulin tadi. Lu mau beli rumah, kan nggak mungkin. Lu baru kerja, mimpi lu masih jauh, mungkin apalagi sekarang kan. Nih, gua rasa sebagian kalau tidak diatur segera makin kacau nih. Menurut gue ya kan. Lu bayangin kredit rumah 25 tahun dengan bangganya disebut. Menurut gue kacau. Orang lulus 25 tahun. Berarti dia begitu lulus sampai dia pensiun, ya kan dia masih punya cicilan rumah. Bayangin 30 tahun kalau gue nggak salah. Dia pensiun umur 55. Kalau dulu kredit masih 15 tahun kredit rumah. Berarti harus ada regulasi yang. Tapi lepas dari itu ada 15 tahun yang terikat menggunakan gaji dari teman-teman lu juga. Dari 100.000 karyawan itu yang sisa tadi 1 juta. Tiap bulan diputerin. Kan nggak mungkin semuanya lo habisin. 4 juta lo habisin, oke bisa dihitung lah pakai jari. Berapa persen sih yang habis semua? Sebagian enggak, taruh 50% habis. Masih megang 50 miliar, 50 miliar. Itulah yang disalurin ke karyawannya sendiri. Yang mau ngambil motor, yang mau ngambil mobil, yang mau ngambil rumah. Jadi begitulah salah satu caranya. eh, Tidak ada niat, itu fasilitas. Mengurangi gaji karyawan dengan duit karyawan sendiri. Intinya dia jadi punya dua kaki, sekarang punya pabrik mobilnya, punya pabrik motornya, dia punya banknya juga, duitnya dari lulu juga. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa makan roti, makannya di 1000 roti.